selamat hari Minggu. Kakak senang sekali kita dapat bertemu lagi di ibadah online GKI Rawamangun. Minggu lalu kita sudah beribadah ya bersama papa mama, opa dan oma, serta kakak-kakak remaja dan pemuda ya di ibadah antar generasi. Senang deh kita bisa beribadah bersama semua anggota keluarga. Nah, kakak masih menunggu Karyama nih. Sudah janjian sih mau sama-sama sama Karyama mau bernyanyi-nyanyi ya, kita mau memuji Tuhan bersama adik-adik juga. Mungkin Karyama ada sedikit halangan kali ya sehingga belum datang. Tapi kita percaya saja ya adik-adik, pasti Karyama akan datang karena akan disertai Tuhan sehingga bisa tiba dengan selamat di sini bersama kita. Oke adik-adik ya. Adik-adik, sambil kita menunggu Karyama, kakak mau mengajak adik-adik nih buat gerakan bersemangat gitu ya. Jadi kalau kakak tanya adik begini, adik-adik apa kabar? Adik-adik menjawabnya dengan gerakan juga ya. Gerakannya begini, contohnya nih ya. Luar biasa, haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bisa ya adik-adik ya? Ya. Oke, ayo kita coba ya. Sambil berdiri, ayo kita berdiri, semangat. Kan kita mau mulai nih ya. Biar kita pagi-pagi kita tambah semangat nih, kita mau mulai. Kita coba ya sambil adik-adik berdiri ya. Yuk berdiri sayang. Oke, adik-adik apa kabar? Luar biasa, haleluya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Oke. Wah, seru sekali tadi Kak Karyama lihat dari jauh. Sedang apa nih Kak? Hai adik-adik, salam semangat dan sehat buat adik-adik semua. Adik-adik, apa kabar? Luar biasa, haleluya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Karyama lupa ya, lagi dong, lagi. Iya lagi ya. Oke, kita satu kali lagi ya. Adik-adik pasti tetap berdiri kan? Ya oke. Karyama tanya lagi dong, biar kita lagi jawab lagi. Kita menyapa lagi adik-adik ya. Adik-adik, apa kabar? Luar biasa, haleluya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Oke. Wah, jawabannya seru banget ya adik-adik ya. Kakak seneng deh mendengar seruan yang diucapkan oleh adik-adik. Kakak pasti tambah semangat dan seru nih kalau kita bernyanyi. Karyama tadi agak telat datangnya karena ada sedikit gangguan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong dan menyertai Karyama. Jadi bisa hadir bersama adik-adik sini semuanya. Kita kan sudah mau janji mau mengajak adik-adik bersama-sama beribadah dalam ibadah anak ya Kak Vera ya. Betul ya, amin. Puji Tuhan ya Kak ya. Tuhan memang selalu menepati janjinya untuk menyertai kita selalu. Ayo Kak, kita nyanyi ya Kak ya. Adik-adik, ayo kita nyanyi sambil berdiri ya. Jangan malas-malas ya. Hari Minggu ini, sekolah Minggu ini kita harus menyambut dengan sukacita kepada Tuhan Yesus. Oke? Sambil kita gerakan badan ya Kak ya, sekalian olahraga. Oke? Kak Aldi, musik yuk kita siap memuji Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah
kita memuji nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan lewat nyanyian. Ya adik-adik ya, Kak Vera, Ya. sekarang kita juga mengajak adik-adik yuk Ya, menyapa Tuhan. Lewat Baik. apa? Lewat doa. Tuhan juga pasti rindu mendengar suara adik-adik menyapa ya, Tuhan pasti. lewat doa nih. Betul, benar sekali Kak. Ya adik-adik, ayo kita berdoa. Adik-adik ikut kata-kata Kak Vera ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur hari ini hari ini kami dapat kami dapat kembali beribadah kembali beribadah online. online. Tuhan Yesus setia Tuhan Yesus setia menemani kami menemani kami dan menjagai kami. dan menjagai kami. Hadirlah selalu Tuhan Hadirlah selalu Tuhan di tengah-tengah kami di tengah-tengah kami dan berkatilah kami dan berkatilah kami untuk dapat untuk beribadah bersama beribadah bersama dengan riang gembira. dengan riang gembira. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Wah, Kak Vera, tahu nggak? Tadi tuh waktu aku mau ke sini, Karyama mau ke sini, ada sedikit gangguan kesehatan. Kenapa Karyama? Tadinya Karyama pikir, wah, Karyama nggak bisa nih bertemu adik-adik di ibadah anak pada pagi hari ini. Terus? Tapi lalu Karyama teringat lagu yang indah tentang ciptaan Tuhan. Lagu apa tuh Kak? Yang kecil-kecil dan lemah, tapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Itu yang menyemangati Karyama untuk bisa hadir di sini dengan sehat dan kuat. Makanya Karyama mau mengajak Kak Vera, juga adik-adik semua untuk bisa menyanyikan bersama-sama lagu itu ya Kak. Kak Vera penasaran nih lagu apa ya? Adik-adik pasti tahu juga pasti ya Kak ya lagu yang dimaksud Karyama tadi. Pasti tahu. Iya, lagu judulnya itu Burung Pipit yang Kecil. Pasti ingat dong, pasti tahu dong ya. Ya Kak ya? Iya, Oke, benar. ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Ayo adik-adik. Kita nyanyinya sambil berdiri lagi ya adik-adik ya. Ya, biar ikut gaya juga gerakannya ya, biar kita tambah ceria untuk melayani Tuhan Yesus. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Wah, memang senang sekali ya Kak ya. Adik-adik dan kita semua ini menjadi anak-anak Tuhan. Disayangi Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan dengan firman-Nya supaya kita tetap mengerjakan hal-hal yang benar. Sehingga kita hidup terus berkembang baik dan semakin maju serta bahagia. Wah, betul sekali itu Kak Vera. Makanya adik-adik di rumah juga harus tetap gembira dan Pasti semangat terus Kak Vera. Betul. Apalagi ada sekolah Alkitab liburan online. Oh iya, wih seru Selama banget minggu pasti ya Kak ya. kemarin. Pasti
banyak yang adik-adik dapatkan melalui sal online kemarin. Iya ya Kak ya. Kak Vera lihat juga seru-seru tuh ya Kak ya. Adik-adik dapat belajar tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kita banyak sekali berkat yang baik dan indah ya Kak ya. Betul, Kak. Ada berkat dalam bentuk makanan, pakaian, tempat dengan pemandangan yang sangat indah dan kasih sayang mama papa, oma opa, adik, kakak, om dan tante ya. Oh, benar sekali Kak Vera. Dan karena itu kita mau semakin bersyukur nih. Betul sekali Dengan Kak. bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu hati kita ya adik-adik dengan menyanyikan lagu yang kita sering nyanyikan. Tapi sebelum bernyanyi, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Betul. Letakkan di dekat tempat adik-adik duduk. Sudah siap semuanya? Ayo yang belum menyiapkan Alkitabnya diambil dulu. Khususnya untuk kelas B dan kelas BC. Untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita bisa dibantu sama mama papanya ya. Sudah siap semua? Ayo sekarang kakak hitung sampai 10. Kita sama-sama. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Nah, nih Karyama, adik-adik sudah siap semua Alkitabnya tuh. Sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan cerita melalui Kak Lydia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Lydia agar Kak Lydia boleh bercerita dengan baik dengan baik dan benar sesuai dengan isi Alkitab. Tuntun kami juga Tuhan agar kami boleh mendengarkan cerita dan mengerti serta memahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari apa yang akan kami dapatkan dari cerita Alkitab. Tuhan, terima kasih dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang ayo Kak, kita bernyanyi. Ayo. Sebelum kita baca Alkitab. Ayo. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Adik-adik, ayo kita membaca Alkitab bersaut-sautan ya. Karyama akan membaca terlebih dahulu ayat yang angkanya ganjil. Adik-adik bersama Kak Vera membaca yang berangka genap. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Sudah ketemu? Kita mulai. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot
yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi di negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka terpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Adik-adik, selamat mendengarkan renungannya dari Alkitab. Kali ini Kalidia yang akan memberikan renungan dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Silahkan Kalidia. Tapi tuh dari tadi. Gantian lah. Stop. Adik-adik, pernah seperti ini? Nah, pasti ada yang pernah juga ya. Yuk, Kalidia mau ajak adik-adik belajar dari firman Tuhan tentang kisah seperti ini. Nah, adik-adik selamat pagi. Hari ini Kalidia mau bercerita tentang dua orang saudara, Bapak Abraham dan Bapak Lot. Waktu mereka meninggalkan Ukasdim, mereka berjalan menuju sebuah tempat karena Tuhan menjanjikan sebuah tempat untuk mereka tinggali nantinya. Waktu mereka sampai di perjalanan, mereka berkumpul bersama-sama. Lalu sudah ditentukan pekerja Bapak Lot pergi ke sebelah kanan, Bapak Abraham ke sebelah kiri untuk memberi makan kambing domba. Bapak Abraham senang sekali melihat para pekerjanya hidup rukun. Mereka senang, mereka bermain bersama-sama. Tapi adik-adik, satu hari para pekerja Bapak Abraham dan Bapak Lot, mereka mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai ngomong, "Aduh, kalau kambing dombanya makan di sini, nggak ada tempat nih buat kambing domba kita." Lalu mereka saling bertengkar adik-adik. Mereka datang, terus mereka ribut. "Sana, kambing domba Lot jangan di sini makannya, karena nanti kambing domba kami kehabisan rumput untuk dimakan." Mereka bertengkar. Lalu pekerjanya Bapak Lot juga nggak mau kalah. Mereka bilang, "Loh, ini kan tempat Tuhanku juga, nggak apa-apa dong." Adik-adik, mereka ribut, mereka bertengkar, sampai akhirnya Bapak Abraham dengar
Bapak Abraham sedih sekali. Karena Bapak Abraham itu orang yang sangat cinta damai. Dia tidak suka kalau orang bertengkar, tidak suka orang ribut-ribut. Nah, akhirnya Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan. Gimana ini ya Tuhan? Pekerjaku semua ribut. Padahal tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk Abraham dijanjikan tempat yang penuh padang rumput, tempat yang subur. Nah, karena Bapak Abraham tidak suka ribut, tidak suka bertengkar, akhirnya dia panggil Bapak Lot. Lalu dia bilang, Lot, silahkan kamu pilih. Kamu mau ke sebelah mana perginya bersama dengan para pekerja-pekerja kamu. Supaya kita mendapatkan tempat yang sama-sama enak. Para pekerja kita nggak berantem-berantem lagi. Gitu ya. Wah, disuruh pilih kan ya. Bapak Lot pilih. Aku pilih yang ke tempat sebelah sana aja. Yang subur, yang banyak airnya. Yang padang rumputnya bagus. Gitu ya. Bapak Abraham berpikir, tapi kalau dia pilih ke sana, nanti aku dapat tempat yang tidak subur ya. Aku dapat tempat yang airnya kurang. Tapi Bapak Abraham berpikir seperti ini adik-adik. Tapi kan Tuhan sudah janji sama aku kalau Tuhan terus akan menyertai. Lalu akhirnya Bapak Abraham bilang sama Bapak Lot, oke, dengan yakin, dengan mantap, dia bilang, oke, kamu boleh pergi ke sana. Ya, jadi kamu pergi ke sebelah kanan, aku ke sebelah kiri. Kita berpisah ya di sini supaya pekerja kita menjadi baik lagi. Wah, akhirnya mereka berpisah adik-adik. Bapak Lot pergi ke tempat yang subur, yang banyak airnya, yang padang rumputnya bagus. Bapak Abraham pergi ke tempat yang kurang baik seperti Bapak Lot. Tapi Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan sesuatu untuk dirinya. Wah, Bapak Abraham yakin sekali ya bahwa Tuhan menyertai dan tidak akan meninggalkan Bapak Abraham. Ternyata benar loh adik-adik, janji Tuhan itu selalu ditepati. Waktu Bapak Abraham tiba di tempat yang sudah ia tuju, Tuhan tetap menyertai. Dia tidak kekurangan, kambing dombanya tetap bisa makan dengan baik, tetap bisa minum dengan baik, dan hidup Bapak Abraham beserta dengan keluarganya dan para pekerjanya dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Luar biasa ya. Wah, dan semakin hari semakin banyak sekali ya kambing dombanya, lalu wah semuanya berkembang dengan baik. Bapak Abraham lalu pikir-pikir, aduh, waktu itu aku sempat takut, ya sempat khawatir juga Bapak Abraham waktu dia memilih tempat yang kurang subur. Aduh, nanti bisa nggak ya keluargaku hidup? Tapi ternyata ya dia ingat selalu Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai. Dan hasilnya semua keluarganya bisa hidup dengan baik, para pekerjanya bisa hidup dengan baik, semuanya menjadi nyaman. Dan hubungan Bapak Abraham dengan Bapak Lot juga tetap baik, dengan para pekerjanya juga tetap baik, tidak ada lagi ribut-ribut ya, tidak bertengkar-bertengkar. Nah adik-adik, Bapak Abraham dia percaya akan janji Tuhan, dia yakin Tuhan menyertai. Karena itu dia berani untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Dia berani membuat Bapak Lot untuk coba kamu pilih dulu, kamu yang duluan. Nah, baik sekali ya. Kalau Bapak Abraham tidak percaya sama janji Tuhan, dia pasti akan, kan aku nih omnya Bapak Lot, ya kan? Bapak Abraham kan omnya Bapak Lot, lebih tua. Aku dong harusnya milih duluan. Tapi Bapak Abraham tidak seperti itu. Dia mau membiarkan Bapak Lot untuk memilih tempat lebih dulu, ya, mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, kita pasti mau mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, coba kita
lihat yang tadi ya, yang pertama. Kali dia mau tantang nih adik-adik. Tadi tuh ada yang bertengkar kan? Dua anak merebut remote TV. Rebut-rebutan kakak adik. Gak ada yang mau saling mendahulukan. Kamu udah duluan, kamu udah lama berantem. Tapi kalau misalnya mau mendahulukan orang lain kan, ya udah deh kamu nonton dulu ya 10 menit ya, nanti aku bisa nonton lagi. Nah bisa ya seperti itu. Coba nih seminggu ini kali dia mau lihat adik-adik bisa nggak seperti itu sama kakak, sama adik atau sama papa mama ya. Janjian. Oke 10 menit nggak rebutan mainan, nggak rebutan remote TV, nggak rebutan tab ya atau HP, nggak rebutan main games. Bisa nggak seperti itu? Ya adik-adik coba lakukan di rumah ya. Belajar dari Bapak Abraham yang mau mendahulukan orang lain. Nah lalu yang kedua, kalau kita percaya Tuhan menyertai, kita menjadi anak-anak yang mau membantu orang lain, berinisiatif. Tadi Bapak Abraham kan inisiatif dia. Oke, kamu pilih duluan gitu ya. Berinisiatif untuk membuat orang lain memilih lebih dulu. Kita juga gitu, berinisiatif untuk misalnya apa sih? Membantu orang tua di rumah. Jangan tunggu disuruh-suruh dulu. Tapi berinisiatif. Pak, Ma, aku bantu ya. Aku beres-beres rumah. Nah, itu namanya berinisiatif, mau membantu orang lain. Ya, seperti Bapak Abraham. Lalu apa? Positif. Nah, kalau adik-adik yang ikut kegiatan sekolah Alkitab liburan kemarin, apa temanya? Ya, be kreatif, be positif. Bapak Abraham itu selalu positif berpikirnya. Dia nggak berpikir yang buruk tentang Bapak Lot. Dia melihat, ini pekerja-pekerja pada bertengkar. Gak lihat yang negatifnya, tapi dia berpikir positif. Oh iya, coba saya kasih kesempatan. Ya, mau mendahulukan, berpikir yang positif. Melihat suatu persoalan dari hal yang lebih luas lagi, lebih baik lagi. Gak langsung marah-marah juga Bapak Abraham. Berpikir positif dulu. Nah, lalu yang keempat, adik-adik mengerti apa yang harus dikerjakan. Nah, seperti sekarang nih. Adik-adik masih belajar online kan? Kalau adik-adik percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong adik-adik, adik-adik pasti bisa belajar online secara mandiri. Nggak harus nunggu mama pulang atau papa pulang, ya. Bisa belajar sendiri. Atau, online nih, nggak ada gurunya. Berarti bisa coba-coba nonton TV dulu deh di jam belajar. Nah, jangan seperti itu. Harus mandiri, harus belajar, berusaha ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, belajar dari papa mama. Ya, yang membantu adik-adik juga. Papa mama ini ada yang kerjanya masih di rumah kan? Coba adik-adik lihat, waktu selama papa mama bekerja di rumah, mereka juga mendahulukan kepentingan adik-adik kan? Membantu adik-adik belajar online, ya, membantu menyiapkan makanan adik-adik, tapi masih harus juga kerja. Bener gak? Ya, jadi papa mama tuh juga belajar dari Bapak Abraham yang mendahulukan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena papa mama sayang, ya, sama adik-adik. Seperti itu. Jadi adik-adik belajar, oh ya papa mama aku juga loh sudah mendahulukan kepentingan aku. Padahal papa mama juga sibuk kan? Harus kerja, mama harus masak, ya, harus ngajarin adik-adik juga. Nah, mau nggak adik-adik juga membantu dengan, ya mah, aku masih bisa kok mengerjakan sendiri. Seperti itu ya. Jadi kita saling membantu, saling mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, karena kalau kita yakin Tuhan menyertai, kita pasti bisa melakukan segala sesuatunya. Percaya Tuhan pasti akan menolong adik-adik semua. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Hari ini kami belajar dari Bapak Abraham yang percaya akan janji Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan Bapak Abraham. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga selalu yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu mau mendahulukan kepentingan orang lain, mau berpikir positif, dan mau saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam namamu kami berdoa. Amin. Bye adik-adik. Wah, memang asik sekali ya merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan itu. Kita belajar banyak hal
baik dari kisah Bapak Abraham yang tadi disampaikan kali dia ya. Ya. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan Bapak Abraham belajar percaya akan janji Tuhan. Betul, Kak. Adik-adik juga tentu percaya kepada janji Tuhan ya. Nanti adik-adik boleh tanya-tanya ke papa mama bagaimana janji Tuhan itu juga dipercaya oleh papa mama atau opa dan oma adik-adik. Betul, Kak. Kita juga selalu bersyukur ya, Kak ya. Karena janji Tuhan selalu ditepati Tuhan dalam hidup Karyama maupun Kak Vera ya. Makanya adik-adik kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Salah satu cara itu kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan syukur. Yuk adik-adik kita kumpulkan persembahan syukur kita. Nanti adik-adik bisa tolong kepada papa mama agar persembahan syukur adik-adik ditransfer atau dikirim ke GKI Rawamangun lewat bank atau ATM ya sayang ya. Betul Kak Vera. Yuk Kak, kita kumpulkan persembahan dan mengiringinya dengan bernyanyi. Oke. Dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa bersama-sama. Adik-adik, ikuti kata-kata kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih, kami bersyukur kami bersyukur atas semua berkat atas semua berkat dari-Mu bagi kami. dari-Mu bagi kami. Persembahan syukur ini Persembahan syukur ini kami bawa kepadamu. kami bawa kepadamu. Berkatilah persembahan syukur ini Berkatilah persembahan syukur ini agar dapat dipergunakan agar dapat digunakan untuk menyatakan kasih Allah untuk menyatakan kasih Allah kepada banyak orang kepada banyak orang melalui gereja Tuhan di GKI Rawamangun. Gereja Tuhan di GKI Rawamangun. Doa syukur kami ini Doa syukur kami ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. satu-satunya juru selamat kami. Amin. Amin. Nah, Karyama, setelah ibadah anak ini, kita mau ketemu adik-adik lagi loh. Lewat mana? Lewat Zoom. Betul sekali. Jadinya nanti adik-adik dan kita bisa ngobrol ya. Adik-adik sama kakak-kakak sekolah minggu itu bisa ngobrol langsung lewat Zoom, lewat aplikasi Zoom. Nanti minta tolong mama papa ya. Oke sayang. Asik banget Kak. Banget, asik banget. Juga bisa saling melihat wajah teman-teman sekolah minggu di GKI. Iya, apalagi sudah lama ya kayak sudah berbulan-bulan mereka tidak saling ketemu. Jadi lewat Zoom kita bisa saling bertatap muka, saling melepas kangen ya Kak ya. Betul, adik-adik pasti sudah saling kangen nih. Iya betul Kak, tentu banget tuh. Ayo Kak Vera, sama adik-adik semuanya kita berdiri dan bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia
Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Adik-adik, sebelum kita berpisah dari ibadah anak ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami akan melanjutkan ibadah kami ini dengan gembira melakukan kehendak Tuhan yang kami dengarkan dalam firman Tuhan tadi. Tolonglah kami untuk bersikap percaya selalu pada janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terus percaya kepada Allah Bapa kami, memberkati dan menyertai kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus menyayangi dan menyertai kita semua. Dadah.